Semangat pagi, luar biasa teman-temanku. Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya channel baru ini, channel Bang Ralan. Yang kemarin teman-teman yang sempat nonton di channel saya yang pertama itu channel Ralan ND, saya mohon kepada teman-teman semua bisa bergabung ke channel Bang Ralan juga ya. Terus untuk pagi ini kita akan melakukan video P2H atau general komponen yang ada di bagian bawah unit ya, yang ada di bagian bawah unit, yaitu unitnya 777 Caterpillar 777 seri E. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, komen, serta share ke teman-teman semua bisa nonton di video saya. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan kedua lengkap di bagian bawah dari unit. Ini unitnya, ini unit 777 seri E ya, OHT. Jadi baik teman-teman, yang pertama kita akan melakukan pengenalan di bagian depan, dari depan dulu ya. Dari depan, nanti baru kiri, terus ke belakang, nanti sampai ke sebelah kanan begitu. Untuk melakukan P2H kita berawalnya dari kiri. Kenapa kita melakukan P2H? Karena penting untuk mengetahui kerusakan unit sejak dini ya, sejak awal kita mengetahuinya. Jangan sampai nanti ketika kita bekerja ternyata unit ini rusak. Itulah fungsinya P2H itu, untuk mengetahui kerusakan unit sehingga bisa diperbaiki secepat mungkin. Jadi begitu teman-teman. Untuk P2 nya sendiri itu pemeriksaan perawatan harian. Jadi setiap hari itu kita harus melakukan P2H, harus seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita mulai dengan pengenalan komponennya ya. Jadi begitu. Kita mulai dari sini ya. Ini Lotto box, yang ini namanya Lotto box ini. Nah, yang merah ini. Di sini ada emergency stop. Emergency stop ini untuk stop engine ya. Ini kita tekan ke dalam, itu untuk mematikan engine ya. Untuk mengaktifkannya kembali, kita mutar ke kanan dia, lepas begitu, mutar ke kanan terus lepas, nanti dia keluar sendiri. Jadi untuk di box ini di dalam, di sini ada switch start ya. Yang kuning ini switch start, yang merah ini switch arus baterai ini ya. Nah, jika kelihatan terbuka seperti ini posisi on ya. Ini posisi on, ini kedua-duanya ini. Untuk mematikan arus baterai tinggal kita muter gini, untuk mematikan arus baterai. Terus kalau kita muter ini juga, ini nanti unit itu kita biar kita on pun udah bisa on dia, mati unitnya itu, engine-nya mati total. Jadi seperti itu. Untuk mengaktifkan arusnya tinggal mutar ke kanan ya. Terus dengan switch start juga. Jadi seperti itu. Ini namanya Lotto box begitu, lockout box. Nah, oke. Terus yang ini ada switch juga di dalam sini. Ini tapi kalau switch ini taunya mereka yang mekanik lah ya. Di sini ada switch juga. Jadi ini switch ini dia mengarah ke engine juga. Kemungkinan besar sama seperti Lotto box juga ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang ini aktuator, namanya aktuator ya. Ini fungsinya untuk mengaktifkan fire suppression ketika terjadi kebakaran di sekitaran engine. Jadi ini aktuator ini ada dua, ada di luar satu dengan di dalam kabin satu. Terus yang berikut, yang di depan ini, di sini ada cooler group. Namanya cooler group. Cooler group ini apa saja? Nah, ini yang di depan ini dua. Ini ada dua di depan ini. Yang kecil ini satu, ini dua. Ya.
ini aftercooler. Terus yang di belakang aftercooler ini, ini radiator ya, radiator. Lalu yang di depan ini yang kelihatan di depan ini, yang kecil ini kondensor AC ya, kondensor AC. Jadi yang disebut di bagian depan ini adalah cooler group ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dari kiri. Nah, terus yang ini tabung freon AC. Nah, terus yang itu ada alternator ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, terus yang kita perlu cek di sini ada fambel radiator, fambel AC, itu yang kita perlu dicek. Ya, itu harus cek semua karena terkadang fambel itu bisa putus fambel itu. Itu di bagian dalam itu ada fambel itu. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, terus di sini ada suspensi. Ini suspensi depan ya. Ini suspensi ini ada dua, samping kiri dan kanan. Jadi ini suspensi depan. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa rasanya di dalam unit seperti apa. Kalau memang keras bisa minta diajar sama mekanik. Nah, terus di sini ada brake juga. Ini brake ini yang perlu kita cek di sini. Biasanya ada kebocoran oli brake di sini. Nah, terus di hose-hose ini kita perlu dicek juga ya. Jadi begitu teman-teman, yang kita perlu dicek itu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tayar nomor 1 ya. Yang ini tayar nomor 1. Nah, tayar depan nomor 1. Nah, terus ini rim tayar. Ini rim tayar ya. Terus yang ini front wheel bearing. Ini bearing di depan ini. Nah, terus yang kita perlu mengecek di sini itu dari dia punya nut atau bautnya ya. Nah, ini kita perlu mengecek, jangan sampai ada yang longgar. Nah, jadi jika teman-teman menemukan ada kelonggaran, bisa melaporkan ke pengawas dan segera diperbaiki. Nah, ini kita perlu mengecek semua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Nah, ini masih di bagian kiri ya. Nah, yang kita mengecek itu masih di bagian kiri. Jadi di sebelah kiri unit ini terdapat tangki oli hidrolik. Ini tangki oli hidrolik ini. Nah, yang kita mengecek tangki oli hidrolik ini ada gelas penuganya ya tuh, ada gelasnya di sini. Nah, kalau olinya berada di sini berarti normal ya, masih normal olinya, masih aman lah. Tapi kalau sudah dibawa berarti sudah low dia ya, harus top up. Nah, ini untuk mengecek oli hidrolik. Terus ini untuk pengecekan oli dam ya, untuk pengecekan oli dam ini. Yang ini dia. Nah, ini ada lambangnya. Jadi seperti itu. Nah, terus yang di dalam sini ini akumulator hidrolik. Ada dua ya. Ini akumulator hidrolik. Ini kalau di cat ada akumulator hidrolik ini. Ya. Ini line grease. Ini filter oli brake. Ini filter oli brake ini. Ini. Itu di bagian sebelah kiri dia. Nah, terus yang ini token venter. Ini token venter. Ini bisa kita mengecek oli transmisi di sini. Nah, oli transmisi kita mengeceknya di sini. Nah, ini dia. Ini untuk pengecekan oli transmisi. Nah, ini masih penuh oli transmisi ini, masih bagus lah. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan pengoperasian harus mengecek semuanya. Jadi yang perlu kita mengecek di sini adalah apa? Yang di bawahnya ini ada hose-hose-nya ini. Nah, ini ada hose-hose-nya semua. Ini kita perlu mengecek di sini, ya. Jika menemukan ada kebocoran, itu harus segera dilaporkan. Begitu. Nanti teman-teman bisa lihat hose apa yang bocor. Tinggal lihat aja. Hose-nya dari mana, contoh macam kayak dari sini berarti hose transmisi, ataukah dari hidrolik berarti hose hidrolik, begitu dia.
ya teman-teman ya. Terus yang di sini ini root cylinder ya, root cylinder steering ini root, ini silinder, jadi ini root dan cylinder steering. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus ini T-rod ya, ini berfungsi untuk membelokkan tire ya, untuk membelokkan tire. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Yang ini silinder dam, silinder hoist dam ini ya. Ini silinder hoist dam ya teman-teman ya. Nah, jadi di dalam silinder ini kan seperti biasa pasti ada rodnya, begitu teman-teman. Oke. Sekarang kita ini tayar belakang sebelah kiri ya. Ini tayar belakang sebelah kiri. Terus ini rim. Terus ini final drive. Ini final drive. Nah, terus yang kita perlu mengecek di sini adalah baut-bautnya ini. Baut-bautnya ya. Jika ada kelonggaran harus segera melaporkan. Terus yang sering terjadi di sini adalah kebocoran dari oli final drive. Nah, bocornya di sini biasanya. Ini sering ada bocor di sini. Jadi teman-teman harus perhatikan betul-betul. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, terus yang ini dia. Ini namanya rock ejector. Nah, rock ejector ini dia berfungsi untuk memecahkan material atau batu yang masuk di sela-sela tayar ya. Nah, yang masuk di sela-sela tayar ini nanti ketika tayarnya mutar bisa dipecahkan sama rock ejector itu namanya ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Terus di sini ada suspensi. Ini suspensi belakang ya. Ini suspensi belakang. Nah, untuk pengecekan ketinggian dari suspensi tinggal di sini. Nah, nanti kita buka ini. Nah, ini ada silindernya, ada rodnya di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengecek sesuaikan dengan ketinggiannya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, terus yang di atas itu yang hitam yang ini alarm mundur atau back alarm ya. Terus ini kamera. Karena di Caterpillar ini dia terdapat ada 3 kamera, ada depan, belakang, sama samping kanan. Nah, di kameranya itu mereka pasang di area-area blind spot. Nah, begitu. Nah, ini safety pin ya. Ini safety pin. Pin ini untuk melakukan towing lah ini ya. Nah, begitu. Terus di sini ada lampu-lampu juga. Kalau yang merah di atas itu ini lampu rem ini ya. Nah, ini brake lamp. Nah, terus ini lampu parkir ya. Ini lampu mundur. Nah, terus ini terminal grease atau grease line ya. Ini. Terus yang ini diferensial ya. Ini diferensial. Yang perlu kita mengecek di diferensial ini adalah kebocoran juga. Yang sering dia bocor itu di sini. Nah, ini terkadang longgar bautnya ini. Jadi seperti itu ya. Jadi suspensinya itu di belakang ada 2, kiri dan kanan. Nah, ada 2. Nah, terus kita jangan lupa juga untuk mengecek di bagian ke dalamnya itu mungkin ada hose yang bocor. Nah, jadi ya itu perlunya P2H setiap hari. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sama rock ejector juga sudah saya jelaskan tadi. Ini tayar.
Terus yang ini final drive sebelah kanan. Ini sudah masuk di bagian kanan dari unit ya. Sudah masuk di bagian kanan dari unit. Ini final drive. Final drive. Nah, ini. Oke. Sekarang di sini ini tangki fuel. Tangki fuel. Terus yang ini untuk pengisian fuel ya. Untuk pengisian fuel di sini. Lalu di sini terdapat ada gelasnya juga, bisa kita mengecek fuelnya di sini. Ini untuk pengecekan fuel. Begitu teman-teman ya. Nah, terus kapasitas tangki fuelnya ini dia berkisar sampai dengan 1300 liter ini. Ya. Begitu. Terus di dalam sini ini jika kita melakukan top up grease atau ya, jika kita melakukan top up grease atau oli dan sebagainya, ada di sini dia, nanti top upnya lewat sini. Begitu teman-teman ya. Nah, terus ini silinder hose dam di sebelah kanan ya. Nah, oke. Sekarang di sini. Nah, ini seperti biasa tire. Ini tire. Terus ini rim. Yang ini front wheel bearing sebelah kanan ya. Begitu. Nanti kita cek di sini yaitu baut-bautnya ini, nut-nutnya ini kita perlu dicek semuanya. Jadi begitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat water separator. Ini water separator ya. Water separator ini berfungsi untuk memisahkan antara air dan fuel ya. Ini water separator. Jadi begitu teman-teman. Nah, terus ini ada filter. Ini fuel filter. Fuel filter ini ada dua, 1 2. Nah, ada 1 2 di sebelah sana. Nah, terus yang ini gambar ini pun heran betul aku lihat orang-orang di bawah. Terus yang ini filter oli oli engine. Ini filter oli engine ini, ya. Nah, terus di sini kita harus mengecek juga. Nah, contohnya dari hose ini, dari hose yang ini hose yang dari radiator nih, ya. Kalau yang ini hose yang dari radiator, nanti kalau macam hose ini bocor, radiatornya langsung habis ini. Kalau ini dia sering bocor. Kalau ini bukan bocor tapi lepas dia punya klemnya ini ya. Jadi begitu. Nah, terus di dalam sini teman-teman, di bagian dalam sini ini kan konverter. Nah, di sini ada filter transmisi. Filter transmisinya Caterpillar ini dia ada di bagian sebelah kanan dari unit, tetapi di bagian bawah, bagian dalam. Ini ada dua, filternya ada dua. Ini filter transmisi. Coba cek. Ya, ini filter transmisi. Ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, seperti dia, coba ambil dari sini. Bisa kan? Nah, seperti biasa yang ini tirot ya. Ini tirot di sebelah kanan. Terus yang ini rod dan silinder steering. Ini dia. Ini rod dan silinder steering. Ini tirot. Nah, jadi teman-teman harus mengecek semua. Kira-kira ada yang bocor kah atau ada yang patah kah? Nah, pokoknya kita perlu mengecek semua di setiap hari. Jadi seperti itu teman-teman. Ayo.
Jadi oke teman-teman, itu kita melakukan P2H atau general komponen yang ada di bawah unit, di bagian bawah unit, di undercarriage-nya ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi oke, mungkin itu saja video dari saya ya. Tunggu video selanjutnya. Nanti kita akan melakukan pengenalan yang di bagian atas, di bagian luar kabin, bagian atas unit. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, subscribe, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih teman-teman.